Ada ratusan orang yang mengatasnamakan gerakan umat melawan Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu Jawa Barat pada Selasa petang. Pengunjuk rasa menuntut Bawaslu berlaku jujur dan adil sebagai wasit pemilu. Dari siapa? Dari Jokowi. Jokowi menantu kita sebagai rakyat bangsa NKRI. Pemirsa, pengunjuk rasa ini menilai pemilu 2024 syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut mereka, dari pemilu yang curang itu hasil dan pemenang pilpres tidak sah sehingga patut dibatalkan. Dalam orasinya, demonstran menduga rekayasa pemilu sudah dimulai dari putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Demonstran juga menduga ada keterlibatan KPU dan KPUD dalam kecurangan pemilu karena data pemilih yang tidak lengkap sesuai IKTP. Demonstran juga menuntut Bawaslu untuk bersikap netral dan adil selama menjadi wasit pemilu. Dan usai bertemu dengan perwakilan Bawaslu Jabar, pengunjuk rasa ini membubarkan diri. Rakyat yang tidak tahu tuh uang kita, bukan uang Jokowi. Jokowi harus mengembalikan uang. Sudah hadir di hadapan kita pimpinan Bawaslu. KPU RI bersama Bawaslu Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri membahas rencana pemungutan suara ulang luar negeri di Kuala Lumpur. Terdapat 2 metode pemungutan suara yang akan diulang. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengungkapkan rekomendasi pemungutan suara ulang dilakukan atas rekomendasi Bawaslu Malaysia ke Bawaslu Republik Indonesia. KPU RI telah melakukan sejumlah rancangan hingga waktu dilakukannya PSU. Dan lebih jauh lagi, KPU RI bersama dengan Panwaslu Malaysia Kuala Lumpur akan melakukan pemutakhiran data pemilih tetap sebagai langkah awal pemungutan suara ulang. Hashim Asyari mengatakan akan ada pengecekan data pemilih dengan metode KSK yang tidak tercatat di DPT. Dan nantinya basis data yang digunakan untuk PSU adalah daftar pemilih tetap yang tercatat di TPS. Selain itu, dari 3 metode pemilu yang ada, yang akan menjalani PSU adalah metode KSK dan TPS. Metode pemungutan suara di luar negeri itu ada 3 metode TPS, metode kotak suara keliling atau KSK, dan metode POS. Nah, oleh Bawaslu direkomendasikan yang diulang adalah pemungutan suara untuk metode POS dan kotak suara keliling. Nah, oleh karena itu secara teknis pelaksanaannya KPU sudah menyiapkan rancangannya, termasuk durasi waktunya, kegiatan-kegiatan apa saja. Yang pertama, karena rekomendasi Bawaslu itu PSU di Kuala Lumpur harus dimulai dari pemutakhiran data pemilih, maka kemudian langkah pertama KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Ketua KPU RI Hashim Asyari juga menyatakan pihaknya telah melakukan perbaikan dari data anomali atau data yang tidak sinkron antara formulir hasil plano TPS yang diunggah dengan hasil konversi angka di dalam aplikasi Sirekap. Perbaikan itu sudah dilakukan sejak 15 Februari lalu. Setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka talinya itu kemudian dikirim ke data center KPU, dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu, dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.